Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lukman Purnama, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang tidak hanya menanamkan tanggung jawab pada anak, tetapi juga menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih dari sekedar aturan. Disiplin positif mengarah pada pengembangan disiplin diri yang memungkinkan murid untuk mengendalikan tindakan mereka secara sadar. Dengan disiplin diri ini, murid belajar memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Metode ini mengarahkan mereka untuk menjadi individu yang lebih sadar dan bertanggung jawab, yang mampu mengambil keputusan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi. Di antaranya 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir 5. Guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru tidak hanya bekerja bersama murid, tetapi juga memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab dan mendukung mereka dalam menemukan solusi. Posisi ini memungkinkan guru untuk membantu murid mengembangkan kemampuan manajemen diri, yang pada akhirnya menciptakan identitas positif dalam diri mereka. Dengan menjadi manajer bagi dirinya sendiri, murid belajar untuk mengambil kendali atas tindakan mereka dengan cara yang penuh tanggung jawab dan kesadaran. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi meliputi 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas murid didasarkan pada prinsip bahwa kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Dengan memahami bahwa setiap kesalahan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih baik, identitas murid secara perlahan akan bergeser dari merasa gagal menuju kesuksesan. Validasi terhadap tindakan yang salah didasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku, baik atau buruk, adalah upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dengan memahami ini,
guru atau orang tua akan beralih dari pendekatan stimulus respon yang reaktif menuju pendekatan proaktif. Mereka akan lebih peka dalam mengenali dan mengakui kebutuhan murid, sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat. Menanyakan keyakinan. Mengajukan pertanyaan tentang keyakinan kepada murid atau anak adalah langkah penting dalam membangkitkan motivasi intrinsik. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, mereka didorong untuk merenungkan dan menyelaraskan keyakinan mereka dengan tindakan yang mungkin keliru. Proses ini membantu mereka memahami hubungan antara apa yang mereka yakini dan bagaimana mereka bertindak, sehingga mereka lebih mampu memperbaiki diri dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, menerapkan budaya positif di sekolah bukan hanya sekedar kebijakan, melainkan langkah-langkah strategis yang membawa kita lebih dekat pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bahwa pendidikan haruslah berpihak pada murid dan bersifat menuntun mereka dengan penuh perhatian. Budaya positif di sekolah adalah kunci untuk mewujudkan pendidikan yang bukan hanya efektif, tetapi juga memotivasi dan memperdayakan setiap murid untuk meraih potensi terbaik mereka. Budaya positif di sekolah tidak bisa terwujud tanpa peran aktif seorang guru yang mengemban 5 nilai utama guru penggerak. Guru yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Seorang guru juga berfungsi sebagai penggerak yang memelopori pembentukan budaya positif di sekelilingnya. Dengan nilai-nilai ini sebagai landasan, guru tidak hanya membimbing siswa menuju keberhasilan akademis, tetapi juga membangun atmosfer, membangkitkan semangat dan saling menghargai, menjadikan sekolah sebagai tempat yang inspiratif dan menyenangkan bagi semua. Salah satu perubahan yang diinginkan, meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa melalui pemanfaatan teknologi sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang dipelajari di modul 1.4 cukup mendalam, terutama karena konsep-konsep ini saling berkaitan dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. 1. Disiplin positif. Saya memahami bahwa disiplin positif berfokus pada pengembangan perilaku yang baik melalui pembinaan, bukan hukuman. 2. Teori kontrol. Teori ini mengajarkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengendalikan situasi dan mencapai tujuan pribadi. 3. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menggunakan penghargaan dengan bijak dapat memperkuat perilaku positif, sementara hukuman perlu diterapkan secara hati-hati agar tidak merusak semangat belajar siswa. 4. Posisi kontrol guru. Ini adalah salah satu konsep yang sangat menarik bagi saya. Guru dapat berperan sebagai manajer. 5. Kebutuhan dasar manusia. Konsep ini membuka mata saya akan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar siswa seperti rasa aman, cinta, dan penghargaan agar mereka dapat belajar dengan optimal. 6. Keyakinan kelas. Membangun keyakinan bersama di kelas adalah fondasi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. 7. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah konsep yang sangat menarik dan di luar dugaan saya. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk membantu siswa memahami kesalahan mereka, menemukan solusi yang lebih baik, dan memperbaiki hubungan yang mungkin rusak. Hal yang paling menarik dan di luar dugaan saya adalah seberapa besar dampak dari segitiga restitusi dan posisi kontrol guru dalam membentuk perilaku siswa. Kedua konsep ini memberi saya perspektif baru tentang bagaimana menghadapi masalah disiplin di sekolah.
bukan hanya dari sudut pandang hukuman, tetapi juga pendekatan yang lebih humanis dan konstruktif. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, perspektif saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah telah berubah secara signifikan. Namun, setelah memahami konsep disiplin positif, segitiga restitusi, dan posisi manajer guru, saya mulai menyadari pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berpusat pada siswa. Saya kini semakin sadar bahwa menciptakan budaya positif bukan sekedar menegakkan disiplin, tapi juga membangun hubungan yang kuat, saling menghargai, bukan sekedar alasan untuk memberikan hukuman. Mengelola dari posisi yang refleksibel dan fokus, membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka dan mengajari mereka cara memperbaikinya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang terlambat saat jam pelajaran dimulai dan siswa yang bertengkar ketika jam istirahat dengan menggunakan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang diperbuat. Pada awalnya, ada sedikit keraguan dan pemahaman, terutama ketika mencoba pendekatan yang berbeda dari kebiasaan. Saya bertanya-tanya apakah strategi ini benar-benar akan berhasil, mengingat betapa kompleksnya perilaku siswa. Namun, saat melihat siswa yang biasanya sering melanggar aturan, mulai menunjukkan perubahan positif, perasaan itu berubah menjadi kepuasan dan kebanggaan melihat mereka lebih disiplin, lebih bertanggung jawab. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik. Satu, pendekatan humanis dan empati. Menggunakan segitiga restitusi dan disiplin positif telah berhasil membantu siswa memahami dan memperbaiki kesalahan mereka tanpa merasa dihukum atau dipermalukan. Dua, kolaborasi dalam membuat aturan kelas. Melibatkan siswa dalam merancang aturan dan nilai-nilai kelas melalui keyakinan kelas telah meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan mereka terhadap aturan tersebut. Tiga, fleksibilitas dalam posisi kontrol. Menggunakan berbagai posisi kontrol sesuai situasi telah membantu saya menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan siswa. Ini memungkinkan saya untuk menjadi lebih responsif dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan siswa. Hal yang perlu diperbaiki. Satu, konsistensi dalam penerapan. Meskipun pendekatan yang digunakan sudah berhasil, saya perlu lebih konsisten dalam menerapkannya di setiap situasi. Dua, pemahaman mendalam tentang kebutuhan dasar siswa. Saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Saya perlu lebih mendalami pemahaman tentang kebutuhan-kebutuhan ini agar dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Tiga, monitoring dan evaluasi yang lebih baik. Meskipun perubahan positif sudah terlihat, saya perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap dampak dari pendekatan ini. Dengan begitu, saya bisa lebih menjadi mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian atau penguatan.
Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.